Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menetapkan tarif bea masuk produk Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 19%. Meski demikian, pemerintah menegaskan Amerika Serikat juga akan melakukan investasi di tanah air. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan. Yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisinya bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi, kita akan kuat. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa hasil negosiasi tarif resiprokal dengan pemerintah Amerika Serikat telah mempertimbangkan kepentingan nasional, khususnya masyarakat pekerja di tanah air. Upaya keras Indonesia dalam melakukan negosiasi tarif resiprokal berbuah manis, di mana Presiden Donald Trump menurunkan tarif impor dari sebelumnya 32% menjadi 19%. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso saat rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI mengatakan, penetapan kebijakan tarif impor produk Amerika ke Indonesia 0% nantinya akan dibarengi dengan langkah investasi perusahaan Amerika di tanah air. Sebenarnya Amerika itu tidak semata-mata akses pasar yang kita tuntut, karena ternyata juga akan melakukan investasi. Ya, jadi kalau tadi ada kekhawatiran misalnya minyak, ya, karena memang nanti juga akan investasi di Indonesia, artinya ada beberapa komoditi yang akan dilakukan investasi di Indonesia. Budi Santoso menambahkan produk impor dari Amerika Serikat tersebut merupakan barang bahan baku hingga barang modal yang akan digunakan untuk kebutuhan produksi industri di dalam negeri. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menangkap peluang investasi pasca kesepakatan tarif resiprokal. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kadin Indonesia. Ya, halo Pak Ajib, apa kabar? Sangat baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Ajib. Tadi sudah disampaikan begitu bahwa memang Indonesia setelah upaya melakukan negosiasi begitu ya, sampai dengan terakhir pun masih berupaya hingga akhirnya turun 19% begitu kebijakan dari Donald Trump sendiri. Nah, dari pandangan Kadin sendiri bagaimana? Mengingat 19% juga ada beberapa apresiasi positif yang sudah disampaikan oleh para eksportir nasional, khususnya ada industri TPT, kemudian juga mebel dan kerajinan ini Pak Ajib. Ya, secara umum dunia usaha termasuk Kadin, saya pikir Mas Pras sangat mengapresiasi bagaimana hasil negosiasi terakhir antara Donald Trump dengan Presiden Prabowo Subianto. Karena satu hal secara realitas ekonomi yang perlu kita lihat, Mas Pras, adalah Amerika ini kan kekuatan ekonomi terbesar nomor 1 dunia dengan 26 triliun US dollar. Indonesia ini hanya masuk di peringkat 15 dengan sekitar 1,3 triliun US dollar. Artinya dengan sebuah kesepakatan yang bisa win-win seperti ini, maka ini adalah sebuah pencapaian yang sangat baik. Dan kita harus lebih optimis melihat bagaimana pasca kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Donald Trump ini dari sisi investasi maupun dari sisi industri dalam negeri. Ini yang perlu kita evaluasi lebih baik dan kita mitigasi baik dunia usaha maupun oleh pemerintah, sehingga beberapa efek-efek yang challenging itu bisa lebih tertangani dengan baik. Nah, paling tidak memang begini, Mas Pras, dunia usaha selalu memberikan masukan-masukan kepada Donald Trump. Paling tidak kita selalu rutin memberikan masukan kepada pemerintah atas 3 hal. Pertama, bagaimana sampai terjadi kesepakatan 19% tarif resiprokal ini, karena memang dari awal itu dunia usaha memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia
yang dalam hal ini melakukan negosiasi kepada Amerika Oke. agar kita selalu mendorong namanya skenario mutually beneficial. Nah, inilah kemudian disampaikan oleh Donald Trump juga bahwa kemudian mereka juga punya akses bahkan hanya sampai dengan 0% untuk barang-barang Amerika. Walaupun ini sambil melihat dan tanpa mengganggu ekonomi domestik. Ini yang perlu diperhatikan, Mas Pras. Makanya kita identifikasi betul karakteristik antara barang-barang yang kita ekspor ke Amerika dan di sisi lain kemudian juga barang-barang dari Amerika yang kita impor ke Indonesia. Karena ini efeknya akan berbeda. Kemudian poin kedua adalah berbicara ini yang tidak kalah menariknya. Dalam minggu yang sama, minggu kemarin, ketika Donald Trump mengumumkan tarif hanya 19%, pada minggu yang sama Pak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian juga menyampaikan bahwa kita juga ada progres untuk Indonesia Uni Eropa namanya SEPA. Bagaimana kita melakukan Economic Partnership Agreement. Saya pikir ini juga menjadi satu hal positif. Jadi Indonesia ini punya posisi yang sangat unik, Mas Pras. Pertama, kita bisa negosiasi tanpa meretaliasi dengan Amerika, tapi kita bisa membuat kesepakatan terbaik minimal di antara negara ASEAN. Bayangin kita dengan Amerika. Padahal di sisi lain, yang kedua, Indonesia juga bagian anggota BRICS, di mana dalam kondisi kekinian, BRICS ini kan menjadi sebuah simbol perlawanan terhadap Amerika. Kemudian poin ketiga, Indonesia ini kan bagian anggota namanya G20, yaitu 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia. Tapi jangan lupa bahwa poin keempat, Indonesia ini juga ada di bagian namanya Developing Aid atau D8. D8 inilah 8 negara berkembang yang mempunyai pasar begitu luar biasa di dunia. Nah, posisi-posisi unik dan strategis seperti ini yang sebenarnya Indonesia ini masih mempunyai banyak potensi dibandingkan masalahnya dalam konteks terkait dengan kesepakatan dengan Amerika, termasuk bagaimana potensi investasi yang kita sangat optimis. Dunia usaha melihat bahwa ini banyak hal positif, bahwa ke depan minimal 5 tahun ke depan ini akan lebih mendatangkan banyak investasi dibandingkan dengan target sebelumnya. Demikian, Mas Pras. Oke, tapi kalau kita lihat dari sisi nilai investasi tadi memang sudah disampaikan begitu bahwa tidak hanya produk-produk Amerika Serikat saja yang akan datang ke Indonesia, tapi ada peluang investasinya sendiri. Nah, kalau kita bicara mengenai peluang sendiri, mungkin sektor-sektor usaha apa saja sih yang berpotensi juga dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat begitu, Pak Ju? Ini kita harus melihat dan mengidentifikasi tentang komoditas-komoditasnya, Mas Pras. Dan kalau kita cermati lebih detail, sebenarnya komoditas-komoditas yang kita ekspor ke Amerika ini mempunyai nilai tambah dan nilai keunggulan terhadap multiplier efek pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kenapa? Karena barang-barang yang kita ekspor ke Amerika, dunia usaha itu mengidentifikasi ada 4 sektor. Dan terutama sektor tekstil maupun produk tekstil, sektor alas kaki, kemudian bagaimana untuk makanan, kemudian untuk furniture. Nah, hal ini adalah komoditas yang bersifat padat karya. Sehingga kemudian ketika kita bisa mempertahankan competitiveness barang dan jasa yang kita ekspor ke Amerika, maka di Indonesia, di ekonomi domestik akan mendorong yang namanya job creation. Sebenarnya kan ini yang diincar oleh Amerika sebenarnya ketika dalam minggu sebelumnya mereka menawarkan bahkan Indonesia akan dikasih tarif 0% misalkan kita investasi atau buka pabrik di Amerika misalnya. Ini adalah bagian strategi Donald Trump bahwa ekonomi domestik mereka juga membutuhkan yang namanya job creation. Nah, tetapi kemudian ketika terjadi sebuah jalan tengah bahwa tarif kita turun sampai dengan 19%, maka saya pikir pabrik-pabrik, sektor-sektor industri dan komoditas yang padat karya itu tetap akan ada di Indonesia dan bahkan hubungannya nanti ke depan potensinya Mas Pras karena barang kita ini kan compete-nya dengan Vietnam, Thailand dan lain-lain ketika kita ekspor ke Amerika. Kemudian ketika kita mempunyai tarif yang lebih murah, maka potensi investasi masuk justru mempunyai nilai tambah lebih ketika masuk ke Indonesia. Ini yang saya pikir relate yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan bahwa potensi dengan adanya kebijakan dan kesepakatan Indonesia dengan Amerika ini adalah potensi menambah investasi yang masuk. Dan kemudian kalau kita lihat Mas Pras, Pak Prabowo Subianto itu mempunyai target selama satu masa kepemerintahan selama 5 tahun ke depan sampai dengan tahun 2029 nanti mempunyai target tidak kurang dari 13.000 triliun total uang masuk sebagai bagian investasi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi sampai dengan 8% di tahun 2028 nanti. Dan kemudian kalau kita breakdown dan kita lihat Mas Pras, Pak Prabowo mempunyai target bahwa tahun 2000 ini itu tidak kurang dari 1.905 triliun. Harapan kita dengan adanya kesepakatan terkini dengan Presiden Donald Trump, maka ini menjadi sebuah momentum terbaik bagaimana potensi target investasi 1.905 triliun pada tahun 2025 ini bisa achieve Mas Pras. Karena sekali lagi sektor-sektor
yang padat karya itu sangat strategis untuk investasi bisa masuk, kemudian nilai barang dan jasa kita bisa masuk ke pasar Amerika. Dan Oke. kalau kita lihat Mas Pras, bahwa pasar Amerika itu kan membuat berkontribusi secara rasio itu kira-kira di angka 10% atas transaksi global Indonesia. Sebuah angka yang cukup signifikan. Apalagi kemudian kita potensi bisa menaikkan rasio dalam konteks perdagangan globalnya, maka potensi Indonesia itu bisa investasi bisa naik. Kemudian yang kedua adalah produk domestik bruto Indonesia bisa naik. Makanya kalau kita tidak salah cuplik kemarin juga dari Pak Luhut Panjaitan menyebutkan bahwa ini potensi bisa mendongkrak PDB sampai dengan 0,5% misalnya. Itu Oke. adalah kalkulasi dan hitung-hitungan dari potensi ekspor tambahan ketika kita Iya. bisa mempertahankan atas sektor-sektor padat karya ini. Demikian Mas Nah, Pras. itu dia optimalisasinya seperti apa? Strategi pemerintah juga perlu diterapkan. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Ajib, kita akan jeda dulu sebentar.